れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun dari Hanemiya Kazutora yang jatuh pada tanggal 16 September ini, kali ini kami akan menyajikan sebuah video mengenai special chapter atau chapter khusus dengan judul Wounded Tiger dan Wing to Tiger, atau harimau yang terluka dan juga sayap untuk harimau. Chapter spesial ini menceritakan mengenai kisah masa kecil dari Hanemiya Kazutora dan pertemuan pertamanya dengan seorang sahabat terdekatnya, yaitu Keisuke Baji. Semua cerita mengenai Kazutora ini tidak pernah dirilis secara resmi dalam bentuk digital, dan hanya bisa diakses saat kita membeli bundling DVD dari anime Tokyo Revengers volume pertama dan kedua. Cerita ini bermula ketika Kazutora kecil masih duduk di bangku sekolah dasar. Sama dengan Pachin, walau hidup sebagai berandalan, ternyata Kazutora sebenarnya berasal dari keluarga yang serba kecukupan. Kedua orang tua Kazutora sangatlah kaya. Keluarganya bahkan tinggal di sebuah mansion atau bangunan yang cukup megah sekali. Namun semua kekayaan yang dimiliki oleh orang tua Kazutora sama sekali tidak berarti apapun bagi dirinya. Kedua orang tuanya sangat sibuk sekali, bahkan jarang sekali ayah maupun ibunya pulang ke rumah. Dengan rumah semewah dan semegah ini, semuanya terasa benar-benar sepi dan hampa. Bahkan di hari ulang tahunnya, kedua orang tuanya pun tidak ada yang ingat sama sekali. Saat pulang sekolah, hanya sebuah catatan kecil saja yang selalu ditemui oleh Kazutora ditinggalkan di atas meja, jika ibunya hari ini akan pulang larut malam lagi. Kazutora yang kesepian pun hanya menghabiskan waktunya dengan bermain bersama semut di halaman rumahnya. Tidak lama berselang, tiba-tiba teman dari sekolah Kazutora pun datang untuk menjemputnya dan mengajak Kazutora bermain. Saat ini hanya mereka sajalah orang terdekat bagi Kazutora. Hanya teman-temannya sajalah yang ingat dengan ulang tahun Kazutora hari ini. Salah satu temannya yang bernama Junpei pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kazutora dan mengajak Kazutora untuk pergi merayakannya di luar. Bagi Kazutora, Junpei adalah sosok spesial dalam hidupnya yang sudah dianggap sebagai sahabatnya sendiri. Karena sejak kecil sudah tidak memiliki kedua orang tua, Junpei pun terlihat jauh lebih dewasa dan juga jauh lebih keren dari semua teman-temannya yang lain. Di tengah perjalanan, Kazutora pun bertanya kepada Junpei, kemana mereka akan pergi hari ini. Mendengar pertanyaan dari Kazutora, Junpei pun menjawab, jika tujuan pertama mereka adalah pergi ke tempat karaoke, lalu setelah itu mereka semua akan pergi ke game center terdekat. Di momen ini, pandangan Kazutora pun teralihkan dengan sebuah anting yang digunakan oleh Junpei. Kazutora juga terlihat kagum dan berkata, jika anting yang digunakan oleh Junpei sangat keren sekali. Kali ini Junpei pun kembali menjawab, anting ini adalah anting favoritku. Modelnya sangat keren dan juga mempunyai lonceng di ujungnya. Tapi aku tidak akan memberikan anting ini kepadamu Kazutora. Lagian kau juga tidak memiliki lubang tindikan di telingamu. Dan juga menggunakan anting saat kau masih duduk di kelas 6 SD bukanlah suatu hal yang wajar. Jadi sebaiknya kau tidak perlu mengikuti gayaku. Tidak lama berselang mereka semua pun tiba di tempat karaoke. Dalam momen ini mereka semua terlihat sangat bahagia sekali, khususnya Kazutora. Dalam hati Kazutora selalu berpikir, andai saja aku bisa menghentikan waktu dan terus berada di masa-masa seperti ini bersama semua teman-temanku. Hanya ketika melakukan hal-hal konyol bersama mereka semualah, aku merasa benar-benar hidup, dan aku bisa lepas dari rasa gelisahku selama ini. Setelah sudah cukup puas berkaraoke, mereka semua akhirnya kembali pergi menuju tempat selanjutnya, yaitu game center. Dalam perjalanan, Junpei meminta maaf kepada Kazutora, karena selalu meminjam uang dari dirinya. Mendengar ini, Kazutora hanya menjawab dengan nada yang datar sekali. Dalam hatinya, ternyata Kazutora masih mencoba meyakinkan dirinya sendiri jika semua hubungan dengan teman-temannya ini adalah hal yang nyata. Dan mereka semua mau berteman dengan Kazutora bukan karena Kazutora adalah ATM berjalan dari teman-temannya. Walau kenyataannya Kazutora sudah tahu jika semua ini hanyalah semu. Tidak butuh waktu lama, mereka semua pun kini akhirnya tiba di game center. Kazutora dan Junpei terlihat sedang bermain balap mobil bersama. Dalam permainannya tersebut, ternyata Junpei tidak pernah menang sekalipun dari Kazutora. Hal ini tentu saja membuat Junpei emosi. Melihat ini, Kazutora pun sempat menasihati Junpei untuk tidak sembarangan merusak barang atau memukul barang orang lain hanya karena dirinya kesal. Bukannya sadar, Junpei malah terlihat semakin emosi. Dia pun mendorong Kazutora dan meminta uang 100 yennya untuk dikembalikan. Padahal semua uang yang dipakai Junpei untuk bermain adalah uang yang dipinjam dari Kazutora. Tidak cukup mendorong,
Junpei pun kemudian menendang Kazutora hingga membuatnya terpleset dan tersangkut sebuah kabel, sampai colokan kabelnya pun lepas. Di momen ini, tiba-tiba terdengar teriakan kesal dari orang lain yang ada di game center ini. Anak itu pun dengan kesal berkata, jika semua usaha kerasnya selama ini terbuang sia-sia. Hampir saja dia berhasil menyelesaikan game yang dimainkannya tersebut. Namun di momen akhir colokannya malah terputus. Dia pun segera bangkit dari tempat duduknya dan langsung menegur Junpei serta Kazutora yang sejak tadi terlibat keributan. Ternyata anak ini adalah Keisuke Baji. Dengan emosi, Baji pun berkata jika dirinya akan menghajar Kazutora serta Junpei. Melihat ini, Junpei yang ketakutan pun langsung meminta maaf dan meminta Kazutora untuk memberi Baji uang 100 yen supaya tidak emosi lagi. Dengan polos, Kazutora pun lagi-lagi menuruti perkataan dari Junpei dan langsung mengambil uang dari kantongnya. Namun sebelum sempat Kazutora mengeluarkan uangnya, tiba-tiba saja Baji langsung menghantam keras wajah Junpei dengan tinjunya. Di momen ini Baji pun berkata, jika semua ini bukanlah masalah uang saja, tapi yang dipermasalahkan oleh Baji adalah semua kerja kerasnya untuk menyelesaikan game barusan malah terbuang sia-sia. Melihat ini, Kazutora pun maju dengan berani untuk melindungi Junpei. Sebelum Baji sempat memukul Junpei lagi, Kazutora dengan cepat langsung menahan tangan dari Baji. Kazutora berkata, jangan berani-beraninya kau menyentuh atau menghajar temanku lagi. Entah kenapa mendengar ini Baji malah tersenyum dan memuji Kazutora. Baji bilang, jika keberanian Kazutora sangatlah luar biasa. Namun sesaat setelah memuji Kazutora, Baji pun malah kembali menghantam wajah Kazutora dengan tangannya yang lain. Sambil memukul, Baji berkata, kalau begitu sekarang kau yang akan jadi lawanku. Di tengah ketegangan ini, Junpei yang sejak tadi dilindungi oleh Kazutora, ternyata malah memilih pergi sambil menangis ketakutan meninggalkan Kazutora seorang diri. Melihat ini, Baji pun berkata, ternyata Junpei hanyalah seorang pecundang. Bisa-bisanya dia malah kabur meninggalkan orang yang membelanya seperti ini. Baji juga menasihati Kazutora, jika Junpei bukanlah teman sejatinya. Selama ini dia hanya memanfaatkan Kazutora saja karena tahu orang tua dari Kazutora sangatlah kaya. Namun mendengar semua perkataan Baji yang menjelek-jelekan temannya ini, Kazutora pun malah semakin marah dan meminta Baji untuk diam. Ekspresi wajah Kazutora pun mulai berubah. Dan dalam sekejap Kazutora langsung melayangkan tinju balasannya ke wajah Keisuke Baji. Setelah menerima tinju dari Kazutora, Baji pun malah tersenyum. Dalam hati Baji berkata, jika tinju dari Kazutora ternyata sangatlah kuat sekali. Keduanya pun langsung melanjutkan baku hantamnya dan saling melayangkan pukulan satu sama lain berkali-kali tanpa ada satupun dari keduanya yang tumbang. Wow, menarik banget ya. Di momen ini Kazutora dan Baji benar-benar terlihat seimbang dalam hal kekuatan. Walau awalnya terlihat lemah, ternyata Kazutora memiliki sebuah tinju yang sangat kuat. Beberapa saat setelah Kazutora mulai tenang, dirinya pun langsung pergi keluar dan duduk di aspal sambil meratapi nasibnya. Kazutora berkata kepada Baji, jika ini adalah hari ulang tahun terburuk dalam hidupnya. Tidak hanya dilupakan oleh keluarganya sendiri, Kazutora juga ternyata ditinggalkan oleh orang-orang yang awalnya dia anggap sebagai teman. Melihat ini, Baji pun langsung datang menghampiri Kazutora. Baji berkata, aku ini tidak tahu apa-apa tentangmu. Kau hanyalah orang asing bagiku. Kau bodoh, dan sama seperti sampah yang hanya dimanfaatkan oleh teman-temanmu saja. Tapi aku sama sekali tidak membenci seseorang yang rela bertarung dan berani melindungi teman-temannya seperti dirimu. Itulah kenapa aku suka dengan dirimu. Mulai sekarang aku akan terus bersamamu dan bertarung bersama di sampingmu. Mari kita berteman. Itulah awal pertemuan dari kedua orang sahabat ini, Kazutora Hanemiya dan juga Keisuke Baji. Di malam itu mereka berdua pun kembali menggila bersama. Dari malam sampai matahari mulai terbit, mereka menghabiskan waktu dengan mengetok pintu rumah orang lain dan menghajar penghuninya sampai babak belur. Bahkan mereka berdua pun sampai membakar mobil milik orang dewasa yang mereka tidak sukai. Dalam salah satu momen itu, terlihat Baji dan juga Kazutora yang berdiri di depan kobaran api besar yang membakar habis sebuah mobil yang terparkir di sebuah gedung. Kazutora pun bertanya kepada Baji, apakah ini tidak terlalu kelewatan? Mendengar ini, Baji pun menjawab dengan tersenyum. Tidak masalah, ini sangat sempurna. Di momen ini juga Baji meminta Kazutora untuk berjanji di depan kobaran api ini. Baji berkata, jika teman bukanlah suatu ikatan yang didasarkan oleh rasa ingin mencari keuntungan di baliknya. Oleh karena itu, mulai hari ini juga kau dan aku akan menjadi sahabat yang tidak akan terpisahkan. Tidak sampai di situ, Baji pun kembali melanjutkan perkataannya.
Oh ya, sekarang waktunya kita pergi mengambil hadiah ulang tahun untukmu. Keesokan harinya terlihat Kazutora yang pergi seorang diri menghampiri Junpei. Tanpa banyak basa-basi, Kazutora pun dengan cepat langsung melayangkan tinjunya ke wajah Junpei, hingga membuat Junpei menangis kesakitan. Junpei yang kaget dengan perubahan sikap Kazutora pun bertanya, "Apa yang kau lakukan, Kazutora? Bukannya kita teman?" Namun kali ini Kazutora menjawab dengan sangat tegas, "Teman? Aku ini hanya ATM berjalanmu kan?" Mendengar ini Junpei pun berusaha meminta maaf kepada Kazutora sambil menangis. Tapi sayang sekali Kazutora sama sekali tidak menganggapnya. Dengan muka seram, Kazutora pun langsung meminta Junpei untuk melepaskan antingnya dan memberikannya kepada Kazutora sebagai ganti hadiah ulang tahunnya. Kazutora juga menegaskan kepada Junpei untuk tidak pernah memanggilnya lagi dengan sebutan nama saja. Mulai saat ini Junpei harus memanggil Kazutora dengan tambahan san di belakangnya. Setelah urusannya selesai dengan Junpei, Kazutora pun langsung pergi dari tempat itu. Rupanya dari kejauhan Baji sudah menunggunya. Baji pun kemudian mengajak Kazutora untuk pergi ke rumahnya. Baji juga bilang kalau dirinya akan membuatkan tindikan di telinga Kazutora, supaya Kazutora bisa menggunakan anting yang sudah diambil dari Junpei sebagai hadiah ulang tahunnya. Dari kisah singkat ini banyak banget hal menarik yang bisa kita bahas. Ternyata Keisuke Baji dan Kazutora sama gilanya. Keduanya memang pantas sekali menduduki posisi sebagai ketua dari divisi penyerangan geng Tokyo Manji. Tidak hanya kuat, keduanya ternyata juga sama-sama brutal dalam hal berkelahi. Nah, sekian dulu ya video kami kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Bye-bye!